diambil, tetap dapat syafaat Nabi. Tapi naudzubillah kita masuk di situ. Mudah-mudahan kalau seandainya kita kan tidak tahu nih amal kita diterimakah, bagaimana perimbangan antara amal baik dengan amal buruk. Nah, dalam situasi genting yang kita harapkan itu cuma Nabi, berharap betul Nabi menolong. Nah, kalau kita di dunia sering membaca salawat kepada Nabi, Nabi ingat ditolong oleh Nabi. Bagaimana begitu banyaknya umat Rasulullah yang bersalawat, di samping itu dia juga berdosa. Nabi bisa ingat enggak kepada bulan itu urusan Allah yang memberitahukan kepada Nabi Muhammad. Mungkin ada ciri-cirinya, Nabi Muhammad tahu orang ini bersalawat kepada aku, tahu Nabi Muhammad. Ditolong oleh Nabi Muhammad. Al-Ashirah yang ke-10, diingat-ingat aja nih ya. Ini banyak ini. Annaha sababun lighufrani dzunub wa sitril uyub. Yang ke-10, orang membaca salawat itu menjadi sebab diampuni dosa-dosanya dan ditutup keaibannya. Itu ditutup oleh Allah di dunia dan di akhirat. Orang enggak tahu dosa-dosanya apa, diampuni dosanya, ada yang aib-aib itu ditutup oleh Allah. Enggak tahu makhluk-makhluknya. Kalau kesalahan kita itu dibongkar di halayak ramai, orang bisa tahu, malu juga kita. Tapi ini ditutupi oleh Allah. Berkat apa? Berkat sholawat. Alhamdulillah. Al-Hadiyah Asyarata yang ke-11, annaha sababun likifayatil abdi ma'ahammahu. Orang membaca sholawat itu menjadi penyebab Allah cukupkan hamba itu dengan hajat-hajat yang penting, dengan apa yang menjadi kepentingannya, baik hal-hal yang penting dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah cukupkan. Mau ibadah bisa, mau bikin rumah, alhamdulillah Allah cukupkan. Ada aja jalannya, terutama untuk ibadah, ringan hati untuk ibadah. Makanya bagus sholawat ini bagi orang yang belum sholat, bagi preman-preman kan yang suka mabuk, judi kan, suruh baca sholawat. Mudah-mudahan nanti ada cahaya di hatinya, lalu dia ingin ibadah kepada Allah. Susah Pak, nyuruh orang yang belum sholat itu untuk sholat itu susah. Tapi kalau kita suruh baca sholawat, itu ringan bagi dia. Ya, jangankan mereka yang belum pernah sholat, kita yang sudah sering sholat saja misalnya, kadang misalnya rasa capek, ada misalnya mau bangun subuh agak berat, capek badan, masih ngantuk, dingin, enak tidur, gara-gara begadang jam 3 baru tidur, ya apa ngantuk. Ajan, aduh beratnya. Itu kita sudah sering sholat, apalagi orang yang belum pernah sholat disuruh bangun subuh, bangun subuh, sholat, berat bagi dia. Nah, untuk itu bertahap aja, suruh dia beramalan sholawat aja dulu, banyak-banyak baca sholawat. Mudah-mudahan nanti pada akhirnya dibukakan pintu hidayah oleh Allah kepadanya, berkah dia membaca sholawat. Gitu aja. Anak mucil suruh baca sholawat, atau kita yang membacakan sholawat, kirimkan pahalanya kepada anak kita itu tadi. Mudah-mudahan berberkah. Ada keluarga kita, tetangga kita, bacakan sholawat, kirimkan pahalanya. Tidak mengurangi pahala kita, tidak, malah bertambah. Mudah-mudahan berkat sholawat itu jadi baik. Itu di sini dikatakan sababun likifayatil abdi ma'ahammahu, menjadi sebab dicukupkan kepada hamba apa yang menjadi sesuatu yang penting bagi dirinya. Apa penting betul supaya ya itu kan misalnya menganggap apa saudara ini masih jauh dari Allah, tak sholat kan, jadi memikirkan sholat itu penting dan kayaknya penting untuk didoakan, bacakan sholawat. Ats-tsaniyah asyarata yang ke-12, annaha sababun liqurbil 'abdi minhu sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12, orang membaca salat menjadi penyebab dekatnya si orang yang bersalawat dengan Rasulullah. Lama-lama kan orang yang bersalawat ingat Nabi setiap kali dia bersalawat ingat Nabi.
syirik, karena Allah perintahkan. Mencintai orang yang dicintai Allah jadi membawa berkah kepada kita. Allah cinta kepada kita karena kita cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah. Baca salawat aja. Nabi itu sebetulnya tidak berhajat dengan salawat kita. Nabi itu andai pun manusia tidak bersalawat kepada beliau tetap tinggi derajatnya. Bila beliau disayangi, dicintai, dijamin masuk surga oleh Allah. Tinggi derajat beliau. Yang membutuhkan salawat itu kita, bukan Nabi. Kita yang membutuhkan. Sebab kalau kita membaca salawat dapat rahmat Allah. Kita yang butuh salawat, bukan Nabi yang membutuhkan salawat dari kita. Sombong kalau orang merasa dia seolah-olah mengirimkan sesuatu untuk Nabi, mendoakan Nabi untuk dapat salawat dan salam, merasa banyak membacakan salawat kepada Nabi, itu sombong. Nabi tidak perlu salawat dari kita, kita yang perlu. At-thalithata asyarata yang ke-13, annaha taqumu maqam as-sidaqah. Yang ke-13, bahwa orang bersalawat kepada Nabi itu menunjukkan kedudukannya itu jujur dengan Rasulullah, dengan imannya kepada Rasulullah, ya kan? Berarti orang itu sayang dengan Nabi, bersalawat kepada Nabi. Orang Yahudi itu kenapa dimurkai? Karena mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai seorang rasul karena dianggap bukan dari kalangan mereka. Mengetahui bahwa Nabi Muhammad seorang rasul, seorang nabi, tahu mereka. Dalam kitab mereka ada kok. Kalau tidak salah di Yohanes ya. Yohanes pasal 16 ayat 12-13 ada disebutkan bahwa akan datang Nabi setelah Nabi Isa itu, Nabi yang disebut dengan Ahmad, Eshmet dalam bahasa Ibrani-nya. Ada itu dalam dalam perjanjian lama itu ada. Kalau ditanya tentang ayat itu kepada mereka, kepada rabi-rabi Yahudi, mereka mengakui bahwa itu adalah Ismet, itu adalah Ahmad, Nabi Muhammad maksudnya. Ada. Kalau coba di Google, di searching di Google, tapi bahasa asli bahasa Ibrani itu ada itu. Nah, mereka mengatakan iya itu Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul, tetapi bukan golongan kami. Jawaban mereka bukan golongan kami. Orang Yahudi itu kan Tuhannya sama dengan kita, Allah. Ya. Orang Yahudi itu cuma satu, mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Tahu itu sebagai seorang rasul, tapi tetap tidak mengakui karena bukan kalangan mereka. Tapi kan bukan kalangan kami. Itu aja. Makanya diberkahi Allah. Sebab mereka tahu tapi tidak mau mengakui Nabi Muhammad. Nah, beda dengan orang yang Kristen, orang Kristen dan Nasrani katanya. Nah, beda-beda juga mereka itu. Nasrani beda, Kristen beda, Katolik juga, Protestan juga. Ada onanis, ada juga Tritunggal. Beda-beda mereka tentang Tuhan. Kalau kita di Islam final Tuhan itu Allah Esa, Tunggal, tidak beranak dan tidak diberanakan. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Allah berdiri sendiri, tidak menghajatkan kepada makhluk, tidak kepada tempat, tidak kepada, itu luar biasa. Nah, jadi kalau orang mau bersalawat kepada Nabi, berarti memang dia itu jujur dengan keimanan, mengakui Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Orang Yahudi mau tidak bersalawat, tidak bakal beriman tidak. Begitu juga orang-orang Nasrani, mereka tidak akan mengakui Nabi Muhammad. Mereka menganggap Nabi Muhammad itu nabi palsu. Kalau mereka orang Yahudi tidak mengakui Nabi Isa, tidak mengakui. Mereka menganggap Nabi Isa itu bukan nabi, apalagi Tuhan. Beda sekali. Meskipun satu buku, satu kitab, perjanjian lama, perjanjian
perjanjian lama itu punya orang Yahudi, perjanjian baru itu orang Nasrani. Jadi kalau orang bersolawat berarti dia betul-betul percaya dengan Nabi Muhammad. Yang ke-14, annaha sababun liqada'il hawaiji. Orang yang membaca salawat itu menjadi sebab dikabulkan hajat. Banyak-banyak baca salawat, insyaallah dikabulkan hajatnya. Al-khamisah asyrata anna sababu salatillah wa malaikatihi 'ala musalli. Yang ke-15, orang membaca salawat menjadi penyebab Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang membaca salawat. Salawat Allah kepada orang yang bersalawat itu rahmat, salawat malaikat kepada orang yang membaca salawat itu doa. Jadi kalau kita rajin membaca salawat, malaikat mendoakan terus. Nah ini harus kita yakini. Cuma memang kita tidak melihat sih, tidak mendengar. Dan kalau Nabi Allah mengatakan seluruh wa malaikatahu innallaha wa malaikatahu yusholluna. Malaikat itu kan jamak daripada malak. Seluruh malaikat Allah itu kerjanya bersalawat. Berapa jumlahnya malaikat? Wallahu a'lam. Banyak. Coba ada riwayat mengatakan setiap tetes hujan itu Allah ciptakan malaikat. Berapa banyak sehari hujan Allah ciptakan. Seluruh dunia ini berapa tetesan air hujan itu diciptakan Allah. Belum lagi kalau kita berwudu, air wudu kita yang jatuh dari wajah kita itu jadi malaikat. Kayak apa coba? Banyaknya jumlah malaikat. Itu semua amalnya apa? Salawat. Sebab yang mengasih tahu adalah Allah. Aku Allah dan malaikat-malaikatku bersalawat. Ini amalan yang besar salawat ini. Sudah seluruh malaikat-malaikat yang jumlahnya tak tahu berapa jumlahnya. Jelas melebihi jumlah kita manusia. Sebab mereka tidak mati-mati, kitanya yang mati-mati. Ya kan? Mati 70 tahun, 30 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang seminggu, ada yang baru lahir sejam, enggak. Itu kita. Nah, mereka tidak terbatas jumlahnya. Allah yang Maha tahu berapa jumlah mereka. As-sadisata asyrata yang ke-16, banyak kan? Anna sababu zakatil musalli wa taharati lahu. Orang yang bersolat itu menjadi penyebab disucikannya orang yang bersolawat oleh Allah, disucikan dari dosa, bersih. Kalau kita bersih, tidak punya dosa, kayak anak baru terlahir, mudah-mudahan masuk surga. Dan kalau sudah suci, kita mudah-mudahan ibadah nyaman, berkat salawat. Baca Quran tambah nyaman, baca tasbih tambah nyaman, sholat tambah nyaman, berkat sholat. Kenapa? Kan kita disucikan Allah. As-sabi'ata asyrata yang ke-17, anha sababun litabsyiril abdi bil jannah qabla mautih. Yang ke-17, bahwasanya orang yang bersalat itu menjadi penyebab diberikan kabar gembira kepada hamba untuk mendapatkan surga sebelum meninggal. Jadi dapat bisyarah tabsyir sebelum meninggal, dikasih tahu oleh Allah kalau kita itu masuk surga. Lebih-lebih ketika sakaratul maut. Pak, untung Pak kalau baca salawat ini. Waktu mau meninggal diberitakan oleh Allah, tuh kamu masuk surga, surga itu diperlihatkan surga. Aduh, masya Allah ya, indahnya surga. Kita aja misalnya ya melihat pemandangan yang indah itu takjub, itu masya Allah bagusnya. Pernah nggak lihat pemandangan yang bagus? Di manakah? Masya Allah, suka indahnya, bagusnya. Ya ada awan-awan. Dari gunung, terus ada gunung juga sebelahnya, sama-sama tinggi. Terus di gunung sebelah itu awan banyak di sekitar gunung itu. Dilihat indah, betul sejuk, enak, betul pagi-pagi gitu. Masya Allah. Ada juga kelihatan laut kalau kita di gunung tuh kan. Jauh bisa mata memandang secara luas begitu. Masya Allah bagusnya Allah menciptakan. Itu aja kita takjub. Dengan pemandangan yang luar biasa itu takjub kita, masya Allah bagusnya. Duduk aja